menurut Pak Ismail sendiri, apakah sebenarnya industri telekomunikasi di Indonesia ini iklimnya sudah ideal? Bagaimana evaluasi Anda dan juga apa yang perlu diperbaiki dan notes-notes ke depannya untuk semakin lebih baik lagi? Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kayak ujian, apalagi saya di depan Pak Menteri ini, nggak boleh salah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi memang industri iklim telekomunikasi kita ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Karena apa? Karena pertumbuhan teknologi dan berpindahnya shiftingnya bisnis model yang dulunya semua tersentral di telco, sekarang pemanfaatannya ini sudah memegang peran yang lebih besar lagi. Jadi pemanfaatan infrastruktur itu sekarang termasuk AI ini yang sekarang sedang menjadi playmakernya gitu. Sementara telekomunikasi ini adalah prasyarat yang harus ada duluan, tanpa mungkin bisa kita memanfaatkan tanpa ada pemanfaatan yang baik. Tapi secara financial aspek kalau kita amati, teman-teman industri telco ini sekarang sedang melakukan upaya yang luar biasa untuk melakukan satu kata kunci, sustainability terhadap bisnisnya. Karena apa? Karena tekanan industri tadi yang berubah, shifting yang tadinya sentralnya ada di telco, sekarang sentralnya sudah tidak di telco lagi. Biayanya, cost-nya yang mereka siapkan untuk menghandle traffic yang polanya eksponensial, kebutuhan masyarakat itu makin meningkat. Karena tadi data yang diceritakan ini inovasi-inovasi terus diupayakan oleh teman-teman telco termasuk FMC dan sebagainya, itu adalah sebenarnya sebuah jawaban gitu, sebuah upaya dari teman-teman telco itu untuk bertahan hidup tadi, sustain industrinya. Nah, kami sebagai regulator, policy dan regulator tentu pertama menyiapkan policy dan regulasi yang comply terhadap situasi itu. Bukan menyiapkan policy dan regulasi yang aneh-aneh gitu, yang membuat mereka menjadi tambah beban, tambah sulit gitu. Justru kita itu menyiapkan policy dan regulasi yang memudahkan, yang bisa menjadi akselerator terhadap teman-teman telco ini. Contohnya misalnya kebijakan sharing. Kita tetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semua layer sharing sekarang sudah dibuka. Layer passive sharing, active sharing, bahkan sampai dengan spektrum frekuensi sharing. Ini apa? Supaya agar terjadi efisiensi di industri ini gitu. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman ini untuk berinovasi terhadap ruang-ruang pemanfaatan tadi dan membundling service, menjadikan networknya itu menjadi intelligence network. Kalau hanya jualan bandwidth saja sekarang udah berat sekali teman-teman ini. Dia harus menjual solusi kepada industri itu, membuat networknya menjadi intelijen. Nah, intelijen ini AI dan sebagainya ini jawaban untuk membuat layanan yang inovatif kepada masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan ARPU yang tadi dicontohkan oleh Pak Fikram, segelas Starbucks aja lebih mahal daripada biaya ARPU rata-rata 1 bulan penggunaan data. Ini kan berat ini tantangannya, sehingga mereka betul-betul harus inovatif dan menyiapkan solusi buat masyarakat, membuat networknya menjadi intelijen. Nah, kita hadir dengan solusi pertama adalah policy dan regulasi yang friendly tadi. Nah, yang kedua nggak cukup sampai di situ, pemerintah juga melakukan intervensi dalam bentuk fiskal. Budget, membangun jaringan-jaringan yang sulit dibangun oleh teman-teman telco. Baik. Dengan melalui implementasi bakti. Kita menyiapkan badan layanan umum, membangun backbone dan backhaul yang saat ini memang kalau ditunggu teman-teman telco bangun sendiri itu akan sangat mahal kosnya. Sehingga pemerintah ikut intervensi dengan fiskal. Tidak cukup dari anggaran USO saja, bahkan menambah mentop up APBN 3-4 kali lipat dari pendapatan anggaran USO itu. Kemudian meluncurkan satelit dan seterusnya, ini untuk membantu middle mile dan seterusnya. Untuk daerah-daerah yang selama ini teman-teman telco ini agak ya berat sekali kalau mereka harus membangun secara komersial untuk financial available terhadap daerah-daerah itu. Jadi kebijakan, regulasi, insentif fiskal, kemudian kita juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam saat ini sedang mempertimbangkan di spektrum frekuensi radio. Beberapa kali kita berdiskusi dengan teman-teman ini untuk membuat spektrum yang affordable, sehingga regulatory charge dari industri ini juga kita bisa
tekan gitu. Ada limit ambang batas psikologis. Jadi itulah beberapa hal yang saat ini dan terus kita monitor perkembangan karena ini adalah infrastruktur yang sangat strategis buat bangsa, nggak bisa main-main. Jadi pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Pak Menteri sekarang Pak Budi Ari, ini kita betul-betul berada di dalam posisi yang memberikan support penuh, kemudahan kepada telco operators ini untuk bisa run lebih cepat sehingga kita bisa pindah isu. Bisa lebih konsentrasi di isu pemanfaatan lagi karena ini adalah prasyarat sebenarnya. Infrastruktur ini yang harus ada lebih duluan. Nah, syaratnya 3 infrastruktur ini. Pertama, coveragenya mengcover semua masyarakat, yang kedua adalah kualitasnya, broadband, connectivity-nya, dan yang ketiga dengan affordable price. Itu memang kita jaga. Jadi memang prasyarat ya Pak ya, ini basic dan necessity infrastruktur harus siap, seperti gitu. itu terlebih dahulu. Baru ditambah lagi dengan regulasi dan kebijakan yang friendly untuk para pebisnis, private dan lain-lain ya. Terima kasih atas komitmennya Pak Ismail. Nah saya ingin tanya juga ya Pak ya, kalau semua perusahaan, semua pihak berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik gitu ya untuk masyarakat Indonesia, berarti akan bermunculan juga beragam instansi untuk melakukan hal yang sama. Jadi marketnya jadi saturated gitu Pak. Dan kita juga bisa lihat data yang bisa kita ketahui bersama. Internet service provider di Indonesia ini juga jumlahnya ratusan dan begitu banyak. Apakah itu sebenarnya ideal Pak? Bagaimana study case yang mungkin Bapak juga pelajari gitu dari negara lain mengenai negara yang bisa memprovide internet service yang baik gitu untuk masyarakatnya? Ya, kalau kita bicara infrastruktur itu kan layernya ada beberapa layer ya. Yang saya bahas tadi itu adalah telco yang sifatnya mendasar yang mengcover secara nationwide. Namun untuk solusi ISP, teman-teman kita, anak-anak muda kita itu dia akan memberikan create terhadap solusi yang seperti kami sampaikan. Tidak lagi hanya fokus pada solusi bandwidth-nya. Nah ini walaupun kita jumlahnya banyak, namun ada customizing industri yang dibutuhkan untuk setiap sektor. Sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, UMKM dan sebagainya. Nah teman-teman ISP ini akan hadir sebagai solusi yang memberikan value added dari infrastruktur. Jadi memang tidak apple to apple membandingkan antara telco operator yang besar ini dengan teman-teman ISP. Telco besar ini malah kita berharap ke arah konsolidasi ya supaya terjadi sebuah efisiensi industri. Namun kalau ISP, teman-teman yang ada di sedikit di atas masih layer infrastruktur, namun di atas itu kami harapkan menambahkan valuasi terhadap pemanfaatannya. Jadi yang seperti saya sampaikan tuh hadir dengan solusi. Jadi saya berharap teman-teman telco besar ini bisa tidak memandang teman-teman ISP itu sebagai kompetitor, tapi justru sebagai complementary yang bisa menjadi solusi bersama buat mereka gitu. Ujungnya masyarakat akan menikmati kaya terhadap inovasi gitu. Ini luar biasa konstruktif sekali ya, complementary dan tentunya kembali lagi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia kita.